Karena aku memang selalu punya passion ke ibu-ibu, aku tuh pengen banget bisa memberdayakan, bisa empower para ibu. Kayaknya cocok nih aku di fashion gitu. Setahun sekali atau setahun 2 kali pasti dirawat gara-gara tipes. Kalau kamu mau pivot, kamu mau belok, itu akan jadi nilai lebih juga dari kamu. Uang tuh bisa dicari, tapi energi kalau udah habis itu susah. Tapi balik lagi, don't be too hard on yourself. Itu yang paling penting sih, tetap harus tahu gimana caranya preserve your energy. Karena kalau itu memang tepat untukmu, sebenarnya kerja itu juga bisa charging. Kadang-kadang di coping mechanism itu ada obatnya juga, kalau kita mau sadari. Halo, ketemu lagi di Soulca Woman barengan sama saya Anggia Karisma. Saya Ajeng Parameswari. Dan saya Lia Natasha. Kali ini kita seru banget kedatangan teman Soulca yang namanya adalah Raden Prisya. Hai Prisya. Hai Prisya, seneng banget akhirnya datang juga di hari ini ya. Iya, dari kemarin tuh mikirin kayak mesti ada Prisya deh. Al please aja gitu. Terus Ajeng, Alia, terus kita kayak udah Ajeng Kak Prisya gitu. Dan ini kita melihat sebuah transformasi dari seorang Prisya, which is menurutku menarik banget gitu Prisya, karena kita pengen kenalan sama bagaimana kamu berproses, dan I think cerita kamu jadi cerita yang menarik buat banyak teman Soulca, bisa mudah-mudahan cermati, bisa sama-sama belajar, karena kita di sini pengennya sama-sama support sesama perempuan gitu. Mungkin Prisya bisa cerita kali ya, bagaimana kamu bisa menjalani sebuah proses transformasi yang make you very glowing. Aduh, mudah-mudahan ya. Ini glowing juga kayak ibu-ibu yang di sini. Amin. Kumaha atuh Oke, Prisya. mungkin kenalan dulu kali ya buat yang belum kenal aku. Tadi bilangnya apa? Teman Soulca ya. Teman Soulca, saya Raden Prisya. Mungkin kalau sekarang bisa dibilang karirnya, title-nya adalah Mindfulness and Wellbeing Practitioner. Nanti kita akan bahas juga ya profesi ini tuh apa sih? Karena belum banyak juga ya yang tahu profesi ini. Bisa dibilang ini juga sebuah profesi yang aku waktu kecil nggak kebayang. Dulu kita kayaknya kalau sudah besar mau jadi apa? Maunya jadi pilot, kalau nggak mau kerja di bank, kalau nggak mau jadi dokter, pengacara, jadi presiden, jadi presiden ya. Tapi sekarang akhirnya menjadi mindfulness and wellbeing practitioner setelah berapa kali, mungkin 5 atau 6 kali ganti karir. Wow, kayak Alia bilang ya, life is too short for just karir. Cocok banget. Pas ya. Terus Prisya. Iya, jadi mungkin kalau aku bisa cerita dikit, aku nih kenal sama Mbak Anggia ini udah cukup lama ya teman-teman. Jadi kenal sama Mbak Anggia itu pada saat aku dulu punya baju, jadi aku bikin maternity label. Kenapa? Karena aku memang selalu punya passion ke ibu-ibu, aku tuh pengen banget bisa memberdayakan, bisa empower para ibu. Awalnya dari situ. Nah kemudian akhirnya karena bingung, dan dulu aku masih bingung bagaimana cara menyampaikan apa yang aku mau bantu gitu loh. Nah aku mulai dari fashion, karena kebetulan dulu waktu kecil aku tuh pernah jadi juara desain baju Barbie. Dan itu membawa aku ke Amerika. Jadi hadiahnya serius banget. Hadiahnya serius banget, bener-bener kayak datang ke Amerika bersama ayah, ibu, orang tua, nanti dapat hotel, dapat ke akomodasi full lengkap, semuanya ya. full lengkap. Jadi dari situ aku berpikir, kayaknya cocok nih aku di fashion gitu. Itu umur berapa Prisya? 10 kayaknya. 10 tahun. 10 tahun. Nah, tapi itulah ya. Kadang-kadang kita tuh dapat sinyal seperti ini di satu waktu, tapi ternyata belum tentu itu works di kedepannya gitu. Jadi aku dulu mikirnya, aku di saat itu fashion banget, jadi apapun yang terjadi I have to stick with fashion gitu. Jadi akhirnya pada saat aku kuliah, terus kemudian aku ambil fashion di London waktu itu ya. Terus aku bikin baju, tapi aku tipes mulu waktu itu. Energinya nggak cocok ya? Energinya nggak cocok. Aku tuh bener-bener setahun sekali atau setahun 2 kali pasti dirawat gara-gara tipes. Nah awalnya aku ngerasa aku harus konsisten. Ada nggak sih teman-teman yang pernah ngerasa kayak gitu? Aku, iya kan? Kita harus konsisten. Kayaknya harus konsisten gitu. Masa harus belok? harus fokus antara bikin pivotal changes atau stick aja gitu di situ. Nah ini kan suatu hal yang
kita perlu bener-bener telah gitu. Perlu beneran kenal lagi Iya, sama diri kita. Bener, karena semua orang selalu bilang kamu harus konsisten. Kalau kamu udah Tapi tinggal konsisten ini- tenaon Nah, gitu. tenaon gitu ya. Heeh. Tipes Kak. Dia Kalau aku waktu tipes. itu tenaon tipes. Aku mengalaminya Konsisten. juga. Berapa sesering apa sih si tipes? 2 kali ditambah setahun lah. DBD. Setahun 2 Nah, kali. Nah, Oke. sama. Tas juga Capek. Ya kan, ada yang foto sama saya. Iya kan? Oke. Gitu. Akhirnya aku inget banget waktu itu aku harus mention ya karena aku berarti banget bantuan dari temanku yang satu ini Andra Aludita. Waktu itu Malo. Hai waktu- Malo. Mudah-mudahan nanti bisa diundang ke sini Iya. juga. Aduh. Jadi Malo itu waktu itu datang pada saat aku sakit, terus Malo bilang gini, Pi, kalau kamu mau bertumbuh nggak apa-apa kok. Terus aku ambiar, bener-bener kayak nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau kamu mau pivot, kamu mau belok, itu akan jadi nilai lebih juga dari kamu, gitu. Akhirnya aku tutuplah Matryoshka dan kalau aku boleh cerita sedikit juga, kenapa aku waktu itu kekeh banget mau bikin brand baju. Salah satunya adalah karena aku sebenarnya nggak nyaman menjadi ibu saja. jadi mungkin Jadi pengen tetap punya kegiatan. Yes, tapi aku Berdaya. betul berdaya. Ini sesuatu yang berbeda ya Kak. Berdaya sama kita pelarian. Nah ini juga harus dicatat. Berbeda antara berdaya dan pelarian. Jadi ibu-ibu yang mau berkarya di sini, coba ditelaah ke dalam diri ya. Kamu mau benar-benar kontribusi berdaya atau kamu sebenarnya nggak senang dengan keseharian kamu jadi ibu dan akhirnya kamu mencari untuk distraksi gitu. Nah ternyata Matryoshka itu bisa dibilang meskipun aku merasa pengen membantu, in a way it's still a distraction at that time. Itu pas Gitu. boleh tau nggak kira-kira usia kamu menyadari itu tuh berapa? Karena banyak nih Kayaknya. ibu-ibu yang merasa kayak ketuaan, Yes. kemudaan Iya. atau Aku tuh tutup Matryoshka itu kurang lebih kayaknya umur 31-an deh. So udah 30 Oke. something juga dan sebenarnya. sejak kamu dari dapat announcement ke Amerika udah hampir 20 Yes. tahun gitu. Iya. So menutup sesuatu yang 20 tahun tuh rasanya Iya. Jadi kayak aku merasa aku tuh orang seni banget. I'm an art person gitu. Karena sebenarnya di satu sisi aku juga merasa waktu dulu aku sekolah aku bukan tipe pembelajar. Aku dulu pernah hampir nggak naik berapa kali. Jangan ditanya ranking apa enggak. Jadi kalau ditanya, Prisha kalau itu saja juga lagi. cocok ya kursinya. Aku Sama. Jangan ditanya mau dikeluarin berapa kali. gitu ya. Jadi itulah yang dulu terjadi sama aku gitu. Dan akhirnya pada saat aku waktu itu bisa dibilang ada turning point. Kita kan semua kadang-kadang butuh turning point ya untuk Iya, kita bisa iya. memilih sesuatu yang besar. Iya. Jadi anak pertama aku itu cukup menantang. Jadi bisa dibilang anak pertama itu kasih aku modul mengenal diri bab 1 gitu ya. Wow. Jadi aku mengenal diri karena Atar gitu. Nah waktu itu Atar banyak tantangan di sekolah. Nah akhirnya itu jadi tamparan buat aku dari Tuhan. Kamu tuh mau sampai kapan sih lari terus? Lari ini boleh didefinisiin nggak? Pelarian dari rutinitas menjadi ibu saja yang tadi aku sebutkan. Gitu. Jadi mau sampai kapan sih lari terus? Gitu ya. Akhirnya aku udah ada konveksi sendiri, udah ada tukang jahit sendiri, udah jualan di toko-toko segala macam. Akhirnya aku stop. Kadang-kadang kita perlu mengambil langkah berani ya untuk benar-benar jujur sama diri sendiri. Iya, itu dia. Gitu ya. Dan ini yang banyak orang mungkin susah untuk lakukan. Padahal sebenarnya badan kita udah ngasih tahu sakit terus, capek Ada banget, sinyal. capek terus, Udah ya. nggak ada excitement. Betul nggak? Padahal ya? badannya udah gini hashtag kode sayang. Tapi kita nih, ayah nanti. Kita tetap konsisten gitu. Atau kalau gitu ntar aku ngapain ya? Kadang-kadang kita kan, nah ini, kalau kita masih terlalu fokus sama satu label tertentu, Prisha adalah seorang pemilik label maternity misalnya, itu nanti kita jadi nggak bisa ngeliat kemungkinan-kemungkinan lain gitu di dalam diri kita. Karena kadang-kadang kita terlalu takut tidak punya identitas. Atau buat aku terlalu takut dibilang menyerah. Nah itu juga Tapi bisa. kadang kita sendiri, makanya tadi aku tanya, kadang kita nggak tahu kapan waktunya untuk stop. Ya, Atau kadang kita menilai apakah kita tidak mature enough ketika Ya. membuat keputusan. ya. Atau memang seharusnya ya, there's another way loh. Gitu. Jadi sebenarnya silver liningnya tuh lebih ke fear. Ya, Perasaan fear itu yang lebih mendominasi. ya, Ya. iya. Sebenarnya fear itu dibutuhkan dengan kadar yang lebih gentle gitu.
Bahkan yang aku percaya dalam berproses itu menariknya yang bisa menyembuhkan kita itu justru luka kita sendiri. Iya. Yang kadarnya Itu betul dibuat baik untuk remedy badan kita gitu. Dan mungkin ketika kita mesti ngadepin fear, butuh ketangguhan kita menghadapi diri kita. Bahkan mungkin bukan becoming Ya. unbecoming. Iya. Gitu. Jadi kita rilis sesuatu yang sebenarnya kita lagi pengen shaping dan kayak bukan menanggalkan, tapi at least kita di situ udah melakukan sebuah proses gitu. Tapi sebelum kamu lanjut cerita ya, aku mau nanya satu ini. Ya. Kenapa sih kadang perempuan itu sangat keras ke dirinya sendiri? Oke. Iya, itu Sehingga kenapa kamu sih? butuh 21 tahun loh Iya. untuk menghentikan semua. Kenapa? Apa ya kadang kita juga sih kekeh gitu Iya. kan ya. Tapi kekehan dari aja. berbagai macam sesi mindfulness gitu, I know pasti kamu melihat dan menerima banyak banget Iya. hal yang sama. Why women itu being so tough on herself? Iya. Oke, pertanyaannya bagus banget. Udah mulai serius ya, Mbak. Baca Ya ya. buat lagi dengerin ya. Cowok juga Dava yang udah check out dengerin. Jadi kita perlu garis bawahi bahwa perempuan-perempuan yang sangat keras ke diri sendiri ini adalah perempuan-perempuan yang lebih tergolong lebih dominan maskulin. Walaupun pakai baju pink tapi maskulin Meskipun ya. pakai baju pink itu bukan Laki juga pakai baju. Oh iya. Bisa ya. Jadi kita perlu pisahkan dulu sifat maskulin feminin ini apa sih? Sifat maskulin itu survival mode. Harus menyelamatkan, harus decision making, harus dia yang mikirin semuanya supaya tujuannya adalah selamat. Kalian ya. Ayo nggak boleh duduk temennya ya yang di Ini ada kaca. Justru kita dituduh. itu ada gini gitu. Kita putar balik gimana? Nunjuk 4 jari ke kita. Gini tadi Gitu. mentang-mentang habis nail art ya kan langsung Kasih lihat. Nah, kalau sifat feminin itu apa sih? Feminin itu lebih rileks, lebih intuitif. Dia lebih percaya dengan intuisinya. Nah, jadi seperti tadi aku bilang, intuisi sudah kasih tahu. Tapi dulu aku punya sisi maskulin yang sangat besar. Jadi survival. Gimana nanti kalau begini? Gimana nanti kalau begitu? Overthinking. Gitu ya. Nah, salah satu sebabnya adalah karena memang itu kita harus selamat. Dan selamat ini bisa kita cabangkan ke banyak hal. Kadang-kadang selamat bagi kita adalah di-approve oleh siapa. Kadang-kadang selamat bagi kita Validasi adalah gitu ya. Mungkin kita selamat itu adalah kita cukup rezeki bagi kita. Mungkin selamat bagi kita adalah mungkin kita jadi punya identitas. Nah, hidden agenda seperti ini yang perlu kita kenali. Kalau dulu aku memang sangat butuh validasi. Nah, kalau udah validasi begini ya, pasti nggak jauh-jauh dari masa kecil. Pasti kita nggak bisa lepas dari Inner child. child kita. Ya pemirsa. Jadi kalau aku itu kebetulan punya ayah yang aku anggap tuh sosok yang sangat penyelamat. Aduh, kalau mau ngomongin ayah pasti Bonnya pengen nangis karena ayahku itu adalah seorang akademis yang setiap hari itu selalu belajar, selalu journaling dan didatengin mahasiswa ke rumah sampai umur 85, 86 tuh masih menguji ke universitas macet-macetan gitu dan aku merasa pingin sekali seperti beliau gitu. Aku merasa kalau aku bisa seperti beliau, aku bisa merasakan kehadiran beliau dan aku jadi aman. Gitu. Jadi makanya aku waktu pas ayahku meninggal itu memang tidak lama setelah ayahku meninggal itulah aku akhirnya menutup Matryoshka. Jadi akhirnya aku dipaksa untuk menelaah lagi ke dalam diriku tujuan kamu ini apa. Kadang-kadang kita perlu momen-momen sebesar itu ya kayak untuk bikin kita jadi mau tidak mau nggak boleh ngeliat keluar, harus lihat ke dalam diri. Nah, bagi aku akhirnya itu karena ayahku. Apakah artinya ayahku menjadikan aku orang yang maskulin? Bisa jadi unintentionally akhirnya seperti itu. Apakah salah beliau? Tidak, pastinya. Karena apa? Karena beliau hanya menjadi contoh. Beliau hanya menjadi contoh. Prisha, kalau kamu menjadi orang seperti ayah, nanti kamu akan selamat gitu ya. Selamat di mataku. Dalam arti apa? Mungkin secara ekonomi aman. Mungkin secara posisi aman. Gitu ya. Mungkin secara kehidupan sehari-hari bisa menjalankan apa yang beliau mau. Karena ayahku itu kebetulan memang bukan kerja kantoran. Jadi ayahku itu dulu seorang pejabat negara yang
tidak mau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pejabat di saat itu. Jadi menolak perintah dan akhirnya seperti teman-teman ketahui ya, kalau dulu menolak perintah apa yang akan terjadi. Kalau ya. sekarang mah anti mainstream Sekarang gitu ya. Viral. Kalau sekarang viral, kalau dulu nggak bisa. Gitu. Jadi beliau sempat kehilangan pekerjaannya, sempat dibuang oleh institusinya gitu. Dan beliau itu akhirnya kabur ke Perancis. Kabur ke Perancis, dapat beasiswa di sana. Tapi karena beliau alhamdulillah cukup pintar, akhirnya disayang oleh gurunya dan akhirnya bisa ke PBB, tapi mewakili Perancis bukan Indonesia. Wow. Nah setelah itu akhirnya diketahui oleh orang Indonesia dan diperbolehkan pulang lagi ke Indonesia. Gitu. Jadi karena aku melihat beliau sebegitu mungkin agak out of this world buat aku, tapi aku sangat keras pada diriku sendiri karena aku ingin sekali berprestasi seperti beliau. Karena melihat memahami sosoknya, modelnya dan di memahami standar itu. value-nya juga Ya. Iya, gitu. ini sebagai contoh dari aku aja. Mungkin teman-teman punya cerita masing-masing. Apa yang membuatmu sangat keras pada diri sendiri? Kalau kita merasa kita ternyata lebih condong ke maskulin, sadari aja dulu gitu. Apa ya kira-kira yang membuat saya sangat keras pada diri saya? Kalau saya dulu ya itu. Karena saya merasa saya harus punya prestasi tertentu yang kayaknya kalau saya tidak mencapai itu, saya bisa sangat-sangat judgmental sama diri saya gitu ya. Gitu. Prisha, ini cerita kamu menarik banget karena juga kebetulan relate ya aku. Aku tuh dulu pernah menanyakan juga ke diri kayak, kan dulu kebetulan aku juga bekerja corporate ya, sekarang juga masih kerja sih. Corporate juga beda-beda. Beda-beda industri ya. Dulu waktu itu aku belum berkeluarga gitu ya, cuma ada salah satu sosok senior gitu yang aku juga look up to her gitu. Terus akhirnya dia berhenti kerja karena mirip banget sama cerita kamu, anaknya bermasalah lah dalam soal nilai. Waktu itu terus aku bertanya-tanya kayak, kenapa ya dia sampai berhenti kerja ya gitu. Kalau aku jadi dia, udah kan meniti karirnya kan udah dari nol, sama kayak kamu meniti Matryoshka udah dari nol banget gitu ya, sampai akhirnya ada di titik yang sangat baik gitu. Nah waktu itu aku mikir kayak, kalau dulu aku mungkin anaknya dilesin aja lah gitu ya kan, kita nggak ribet gitu kan, tapi kita masih tetap tadi punya label independen gitu kan, wanita berdaya gitu. Nah terus kan kamu tadi cerita perjalanannya adalah ayah kamu akhirnya meninggal gitu. Nah gimana sih, atau misalnya gimana sih cara kita pertama kali gitu untuk yuk lihat ke diri sendiri, apa sih toolsnya tuh apa, way-nya tuh apa? Mungkin juga banyak perempuan di sini yang mau bertanya sama dirinya sendiri tapi bingung gitu kan. How-nya tuh apa gitu. Oke, jadi sebenarnya pada saat kita sedang mengalami sesuatu yang sangat tidak enak, most likely di situ pasti ada pesan. Pasti ada message di balik apa yang terjadi, yang dia akan bisa kita dengar kalau kita mau mengamati. Kadang-kadang kalau misalnya, let's say contoh aku, ayahku yang menjadi motivasi, aku ingin sekali membuat beliau bangga dan senang, terus kemudian meninggal dan aku kemudian bingung apalagi alasanku untuk bisa berprestasi. Itu jadi purpose aku segitu lamanya, dan saat purpose itu hilang ya udah apalagi, what else gitu. Nah itu menjadi momen yang sangat aku grieving, sangat kehilangan makna dan sebagainya. Dan biasanya kita kalau dalam momen seperti itu kita kayak tenggelam ya, kita kayak drown gitu di situ, dan akhirnya kita kalau udah drown tuh larinya ke coping mechanism. Apa sih coping mechanismnya kalau nggak let's say belanja, atau mungkin minum makan, kopi, atau minum kopi, atau mungkin bekerja lebih keras, atau bekerja lebih keras, jadi lebih keras lagi sama diri sendiri. Betul. Bahkan coping mechanism biasa larinya ke menyibukkan diri. Iya, dan itu biasanya nggak berhubungan sama sekali dengan itu aku lagi Kamu lagi kak? Kamu dari tadi Aku diam dalam hati. gitu. Nah, kalau kita udah sadar, nah biasanya gini, coping mechanism itu biasanya ada titik capeknya.
atau ada titik nggak bagusnya. Contoh makan micin mulu misalnya, pasti badan nggak enak, mah kambuh misalnya, atau minum kopi mulu, mah kambuh, atau mungkin jadinya migrain, atau mungkin kayak aku sakit tipes gitu ya, atau mungkin hubungan sama keluarga nggak enak, apapun itu. Nah biasanya saat coping mechanism ini membuat kita jatuh, disitulah kita sadar, oh ternyata ini nggak bener ya. Jadi cara pertama adalah saat ada coping mechanism, sadari, terutama saat itu udah nggak bekerja lagi untuk kamu. Ternyata aku kerja ini tuh capek banget loh. Tapi aku cari apa ya sebenarnya di sini? Aku kenapa makan micin terus ya? Atau aku kenapa makan manis terus ya? Aku kenapa ngopi terus? Kalau sudah ada repetisi dalam suatu hal yang sifatnya itu membuat kita capek atau badan kita nggak enak, biasanya itu cenderung ke coping mechanism. Sadari dulu itu. Ya. Yang kedua, kalau kita nggak sampai sadar ke coping mechanism atau nggak sampai melakukan coping mechanism, kita sudah sadar bahwa kita tenggelam dalam kondisi itu, ya, napas. Jadi misalnya kalau teman-teman udah mulai merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman, coba sadari, nafas dulu, dan amati dirimu sendiri di dalam keadaan itu. Contoh. Prisha waktu itu, misalnya saat aku waktu itu sudah mengerti ya, nangis, grieving, kehilangan, belanja terus akhirnya larinya kalau aku. Karena banyak yang di situ. aku tuh hobi banget belanjain aku. Jadi aku belanja terus supaya merasakan kayak beliau masih ada, gitu ya. Nah, aku bisa nafas sebentar dan amati diriku sendiri. Boleh ngomong sama diri kamu, Prisha, aku tahu yang kamu rasain tuh berat. Kadang-kadang kita cuma butuh denger itu kok dari diri kita sendiri. Aku tahu yang kamu rasain itu berat. Ya, tapi aku ada di sini untuk kamu. Gitu. Coba deh teman-teman ngomong gitu ke diri sendiri. Aku tahu yang kamu rasakan berat, tapi aku ada di sini untuk kamu. Dan itu tuh benar-benar mengubah semuanya karena yang Prisha rasakan waktu itu tuh berat sekali gitu. Dia mungkin buat orang-orang kehilangan ayah itu tidak seberapa dan kita bisa bangkit, tapi buat Prisha waktu itu seperti kehilangan semuanya, semua makna, semua tujuan dalam hidup. Dan akhirnya aku belajar mengasuh Prisha. Aku belajar mengasuh Prisha. Dan dengan cara apa? Dengan cara yang buat aku tepat. Nah ini juga kita telaah lagi. Mengasuh diri kita sendiri. Mengasuh Alia, mengasuh Kangia, mengasuh Kak Ajeng. Berbeda-beda. Kita harus sadari apa yang kita butuh di saat itu. Kalau aku senang bertumbuh. Meskipun dulu bertumbuh itu jadi belajar itu adalah coping mechanism. Miliki prestasi adalah coping mechanism. Tapi ternyata ada yang bisa aku petik dari situ yaitu belajarnya. Ternyata aku senang belajar. Gitu. Jadi yang aku lanjutkan adalah aku tetap memenuhi kebutuhan aku untuk belajar, tapi tidak harus selalu berprestasi. Akhirnya end up-nya seperti itu. Pada akhirnya manusia itu selalu punya dua kebutuhan dasar, yaitu bertumbuh dan berkontribusi. Dimanapun itu, kalau kita udah bisa dapat pertumbuhan diri dan kontribusi yang luhur, yang ikhlas, most likely kita sebenarnya akan happy. Nah, aku jadi punya banyak pertanyaan. Tadi kan sebenarnya mengambil decision untuk pivotal changes itu kan penting. Ya. Tapi juga mungkin banyak juga perempuan di sini yang punya punya dorongannya dari sisi ekonomi gitu, bahwa kita harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, kalau kayak gitu gimana, Prisha? Jadi ngerasa badannya kayaknya mungkin udah kasih kode, ya kan? Mungkin udah capek, tapi juga punya kesadaran bahwa kalau misalnya nggak bekerja, perekonomian keluarga mungkin nggak sampai di titik yang dia mau gitu misalnya. Nah kalau kayak gitu gimana sih? Aku mungkin mau cerita lagi ya, karena kebetulan ada pengalamannya. Jadi waktu pas pandemi itu, jadi kan aku start mulai bikin kelas itu sebelum pandemi persis 2019. Nah 2020 itu kan pandemi. Nah waktu itu suami kerja kan dari rumah. Dan seperti teman-teman ketahui ya, WFH itu dari subuh sampai malam banget tuh depan komputer, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan akhirnya anak-anak kan sekolah di rumah juga. Nah ditambah waktu itu si kakak menantang dan ada adik yang masih kecil. Aku lagi sekolah waktu itu, lagi ambil sertifikasi mindfulness pertamaku di Virginia. Oke. Nah waktu itu akhirnya Adit resign dari kantor.
Wow. Dari suamiku itu resign dari kantor. Dan kalau ditanya apakah kita ada persiapan khusus, tidak. Sebenarnya tidak. Tapi memang anakku ini kondisinya benar-benar aku nggak bisa pegang sendiri, gitu. Berat lah, kasihan juga dianya. Akunya jadi cranky, banyak marah gitu sama anak-anak. Udah mana mereka nggak ngerti, mereka sekolah di rumah kan, akhirnya mereka tambah stres dan akhirnya tambah nggak bisa diajak kompromi gitu. Nah pada saat itu kita memang punya tabungan, dan akhirnya kita persiapkan di waktu-waktu seperti itu. Tapi alhamdulillahnya akhirnya kita ya usaha dengan bikin kelas dari rumah, online kelas waktu itu. Dan ternyata wellness itu lagi rame banget di saat itu. Jadi kelasku tuh rame 100 peserta setiap bulan, ya selama setahun setengah lah kurang lebih. Cuman memang tantangannya adalah setelah wellness itu udah turun, ada saat setelah pandemi. Jadi memang nabung itu penting banget ya Ibu Alia ya. Oh iya, saya juga termasuk salah satu peserta di 100 Kelas live audit ya Kak. Nah, jadi nabung itu penting banget karena kita nggak pernah tahu kapan kita butuh yang seperti ini gitu. Jadi waktu pas wellness industry itu udah turun dan akhirnya kita tetap di situ, wah itu struggle banget ya Pak ya. Soalnya ada di situ betulan pemirsa ya. Itu luar biasa. Oke, kan starting 2019, 2020, 2021 lagi jaya-jayanya, so mulai Mulai turun tuh 2023. awal. Tengah lah. Oh tengah. Itu bener-bener turunnya tuh ya sebenarnya dari 2023 awal udah turun, tapi sampai 2023 pertengahan tuh masih oke. Tapi 2023 akhir itu wah menantang banget gitu ya. Nah jadi disitulah mungkin konsekuensi yang mesti kita ambil. Kalau kita memang mau belok dari apapun karir yang kita lagi lakukan, kita harus berani dulu ambil resiko. Nah, makanya nabung ini sangat penting. Dana darurat tuh sangat penting. Kenapa? Karena sebenarnya yang jadi prioritas itu kan nggak hanya uang kita, tapi kesehatan kita juga. Gimana kalau kita dalam kondisi itu udah sakit tipes mulu misalnya kayak aku? Gimana kalau kita dalam kondisi itu udah burn out terus-terusan? Ke psikolog, tiap ke psikolog dibilangnya burn out. Jadi itu juga sebuah keadaan darurat kalau menurutku ya Al ya. Itu sebuah kedaruratan. Ini langsung dua topik ya, perencanaan keuangan. Iya benar. Alhamdulillahnya kita ada tabungan. Jadi sekolah anak-anak masih kebayar gitu ya. Dan kemudian ya mungkin kita menunda lah ya namanya pergi-pergi dulu. Tapi alhamdulillah sepanjang pandemi itu kita hampir nggak pernah ada di Jakarta. Karena kerjaan kan selalu online. Dan selalu ada aja undangan dari tempat-tempat tertentu. Jadi itu kita menganggapnya tetap bersyukur lah ya. Waktu pandemi sudah banyak sekali opportunity, jadi pada saat turun itu kita tetap bersyukur lah. Kita udah dapat banyak banget kesempatan waktu itu, sekarang waktunya kita kerja keras lagi. Nah akhirnya di situ aku bikin restoran sushi. Jadi pivot lagi. Iya, sebenarnya nambah. Jadi Mind Revive Indonesia, platform pendidikan wellnessku tetap ada, tetap ada project-project dengan kantor, komunitas, individu, ya. Dan sekarang tambah Hiraku Sushi. Nah, Hiraku sendiri kita juga itu jalan Tuhan banget karena yang bikin sushi ini dulu adalah tempat aku beli sushi. Oke. Langganan ya. Langganan dan kemudian akhirnya bikin dan kita start small, bikinnya persis di tempat yang sudah kita punya dan itu di perumahan. Gitu. Jadi kita nggak ambisi harus di mall misalnya atau harus di ruko. Kita start dari apa yang kita punya dulu. Dan kalau dibilang apakah kita terpaksa membuat restoran sih nggak juga karena kita memang passionate banget sama makanan Jepang. Jadi balik lagi kalau misalnya kita mau dengerin badan kita, mungkin kita harus ngerasain dulu jatuh bangun. Tapi kalau kita jalanin, mudah-mudahan itu akan membawa kita ke opportunity baru lagi. Oke, so basically where there's a will, there's a way ya. Gitu. Dan keep exploring ya. Benar. Betul. Kalau dulu suamiku nggak berhenti dari kantornya untuk bantu aku jagain anak, mungkin ya Hiraku nggak ada. Mind Revive nggak ada. Even dulu waktu awal-awal Mind Revive itu lebih banyak fokus ke ibu-ibu. Tapi karena suamiku di corporate 18 tahun, akhirnya aku dibawalah ke ranah kantor. Makanya aku ambil sekolahnya. Nah ini buat teman-teman yang pengen belok karir, sekolah tuh penting banget. Harus ada pendidikannya. Jangan asal, aku mau jadi ini tapi nggak ada pendidikan, nggak ada sertifikasi. Jangan social media academy Jangan aja. social media academy. Dan harus sertifikasi yang legit. Gitu. Jadi waktu itu karena kita belok ke ranah kantor, akhirnya aku ambilnya workplace mindfulness facilitator. Jadi Tapi khusus memang kantor. udah tahu goalsnya mau dibawa Nah, itu kemana. dia. Jadi nggak sembarangan, tapi think strategically
sertifikasi yang bisa bawa kemana. Karena Prisya udah mapping purpose-nya apa. Ya, Yes. itu Udah dia. ketemu. Itu penting Itu banget satu sih. purpose, yang kedua target audience, dan yang ketiga if you wanna go B2B lah, kita ngomonginnya sedikit ke bisnis gitu. Memang butuh background yang full of certification Yeah. and Iya. good education. Iya. Ya, Rate cardnya beda. Kembali ke live audience. Benar, aku setuju banget kata Alia ya. Investasi ke diri sendiri itu Iya, penting banget. penting. Jadi apalagi di saat suami udah resign dari kantor, kita harus benar-benar berhati-hati banget sama urusan keuangan gitu. Jadi sekolah itu kan mahal, Yes. mahal banget sekolah. Udah gitu sekarang nyekolahin anak sambil nyekolahin diri sendiri, gitu ya. Dan kita juga intinya banyak banget tantangan. Tapi ya itu karena sudah di mapping. Kita benar-benar cari tahu apa yang dibutuhkan dan kita willing untuk spend ke situ. Oke. Gitu. Oke. Dan ketika spend di situ kan nih sebenarnya kaitannya juga selain uang, itu juga energi nih. Ya. Nah, aku pengen tahu lebih banyak itu karena we are wasting too much energy on something yang busy, rutin, tapi gimana caranya kalau kamu kan memang memfokuskan your energy dan dapat support energi dari suami. Ini boleh nih di-discuss everything about energy. I think how we allocate, gimana cara bijak menggunakannya. Bahkan kita setting boundaries to our energy. Aduh, itu juga bener banget. penting. Nah itu how-nya kan gitu. Ya. Karena kadang-kadang suka nggak enak gitu. Ah masa sih nggak enak ya gitu. Kita Iya, ikutin gitu. Itu teh kumaha. Aku mau cerita sedikit. Jadi dulu itu aku kalau kecapean, aku selalu sakit di sebelah sini. Jadi mata bawah alis itu nyut. Dan aku punya banyak guru. Nah, jadi mentor tuh penting banget. Jadi kalau kita mau belok, kalau bisa ada mentornya juga. Jadi cari guru rantai yang tepat Yes. ya. Jadi kita nggak sendirian, nggak kebingungan gitu. Nah, waktu itu aku tanya ke guruku, kenapa ya aku bisa sakit banget? Oh, kamu kehabisan energi katanya. Oh wow. Langsung ke detect. Ya, kamu kehabisan energi dan akhirnya di situ ya first thing first aku cari tahu prioritas utamanya apa. Kalau anak-anak nggak bisa diganggu gugat. Cuman ya itu memilih sekolah penting banget ya yang sesuai dengan keseharian kita. Kalau aku sekolah anakku jauh dari rumah, tapi anakku dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, jadi full day school. Jadi buat aku itu kebantu banget ya. Nah setelah itu aku strictly harus jaga anak-anak dan kalau nggak ada aku harus ada suami gitu ya. Nah yang kedua aku cari tahu dari sekolah atau praktek pentingan mana. Aku kan juga terima klien satu-satu coaching di rumah ya. Apakah artinya kalau sekolah nggak bisa diganggu gugat, praktek harus dikurangi? Misalnya, akhirnya aku kurangi. Kalau akhirnya jadi 2 kali seminggu atau misalnya dari seminggu 3 kali jadi seminggu 2 kali, dikurangin. Balik lagi, bukan soal uangnya, tapi soal energinya sebenarnya lebih penting. Karena uang, let's say, sebenarnya ya kalau kita mau ngomongin uang tuh bisa dicari, tapi energi kalau udah habis itu susah baliknya. Kecuali kalau kita Nggak bisa ke rutinitas. SPBU ya kak. Nah iya, energi gitu kan. Dari nol, mulai dari nol. Dimulai lagi dari nol. Kan? Atau kita mau bikin aja kak bisnisnya. Iya, energy business, human energy. Oh pasti Iya. laku tuh kan. Pasti banyak yang mau itu. Gitu. Jadi first thing first ya. Memang teman-teman di sini punya impian, punya cita-cita, atau mungkin sekarang udah kepikir ternyata aku kayaknya pengen pivot atau mungkin stay di tempatmu. Tapi balik lagi, don't be too hard on yourself. Itu yang paling penting sih. Tetap harus tahu gimana caranya preserve your energy. Karena kalau itu memang tepat untukmu, sebenarnya kerja itu juga bisa charging. Yes. At the right portion. Nggak cuman tidur aja yang recharging, kerja juga bisa charging. Menarik tuh ya, kerja juga bisa charging. Iya. Gitu. Itu yang selama ini Anda lakukan bukan? Kita di charge KPI kan. Itu dia. Kita charging sama KPI. Target kan, target. Abisnya nih kata Prisya, kayaknya kalian berdua harus konsultasi sama Udah gitu dicatat coba Prisya jalan belakang nomor berapa. Adit jangan lupa ya Adit kita daftar. Aduh, ya gitu kira-kira. Jadi sebenarnya kalau dari ngobrol sama Prisya, kalau misalkan ditanya tuh yang dari tadi menggaung di telinga dan hatiku tuh adalah sadari. Ya betul. Sadari yang kadang kita suka nggak sadar-sadar
sama sebenarnya nggak mau sadar. Padahal sebenarnya diteplokinnya udah dari kapan tahu. Nah, sadari ketika kita sudah menyadari, mengakui. Yang paling susah tuh mengakui. Proses mengakui itu kan perjalanannya nggak mudah ya. Iya, betul. Karena lagi-lagi kenapa nggak mau ngaku? Karena nggak sadar sama diri sendiri, ya kan. Intinya kan kadang-kadang kita bukan suka tahu aja ya Kak, tapi kan kita suka harus tahu diri. Nggak tahu bulat ya. Nggak tahu bulat. Iya. Jadi mungkin dua hal itu yang bisa bikin kita kenalan lagi. Iya. Kalau tadi Al ngobrol soal energi, aku tuh percaya banget sama yang namanya your choice is your energy. Iya. Karena begitu kita paham with our energy, we can feel at certain level tuh great is. Yeah. Having a great is kan proses bertumbuhnya yang kayak tadi ceritanya Prisya kan. Tapi nih Prisya, karena proses itu nggak mudah Ya, betul. dan nggak pernah ada nih jalan pintasnya, Ya. mungkin dia butuh tools Ya. untuk membantu. Apa sih tools yang paling sederhana dan paling doable Ya. untuk kita nih bisa menyadari dua hal tadi? Ya. Sadari dan mengakui. Dari aku adalah journaling. Oke. Ini sebenarnya tadi tuh ada list pertanyaan teman-teman sebenarnya, tapi ini sangat flowingnya ngobrolnya. Dan ada pertanyaan tersebut dengan sendirinya tanpa kita sengaja ya. Alhamdulillah. Makasih Monik buat guidance-nya. Gitu. Jadi journaling tuh buat aku penting banget. Dan gini, kalau journaling sebenarnya bisa dua fungsi. Yang pertama kita bisa ekspres emosi kita. Jadi katarsis ya. Katarsis itu kan merilis emosi, melampiaskan emosi. Yang kedua adalah organizing. Nah sebenarnya kalau buat temen-temen yang kayaknya aku tuh orangnya nggak mau terlalu melankolis gitu ya, aku nggak mau terlalu meromantisasi apa kesadaranku apa gitu, journaling aja. Coba kita, kalau aku tuh paling suka sebenarnya salah satunya Moleskine ya, yang aku suka banget karena itu simple, jadi ada tanggal-tanggalnya dan kemudian ada note-nya yang blank aja, itu udah aku pakai dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi aku suka tuliskan hari itu to-do list-nya apa aja, terus kemudian gimana rasanya in general, kayak today is fine misalnya, kayak atau today sucks misalnya kayak gitu. Jadi dimulai dari yang nggak harus journaling panjang, Iya, nggak harus bercerita. gitu ya. Even nulis WTF juga boleh kan? Maksudnya beli tiketnya. Terus temennya ngeliatin dari sebelah, udah lagi sebel, ternyata nggak ada tiket. Beli tiket kayak ini ada yang justif. Kan kata Ali ya, dinaikin dikit marginnya. Iya gitu. Atau selain Moleskine bisa juga beli jurnal Iya. kamu kan? Nah ya betul. Aku juga punya jurnal ya. Aku lagi mau rilis satu jurnal, actually sudah dirilis ya bersama Kasva. Ini buat teman-teman yang muslim terutama. Ya di situ ada checklist, ada bantuan untuk teman-teman bisa kenal dirinya dan rutinitasnya. Gitu. Itu kalau yang prompted journal. Prompted journal teman-teman bisa lebih di guide gitu ya. Tapi ada orang yang senang di guide, ada orang yang senang dengan fasenya sendiri, dengan pace-nya sendiri. Gitu. Nah, kalau yang senang dengan pace-nya sendiri, caranya bisa yang seperti aku bilang tadi. Jadi tuliskan aja bagaimana keseharianmu. Kalau misalnya ada sesuatu yang bikin kamu overthinking, misalnya soal uang, tulisnya satu-satu, budget misalnya. Atau mungkin tulisnya satu-satu yang bikin kamu lagi kepikiran tuh apa aja. Nanti bisa ditelaah satu persatu, oke yang hal ini aku harus ngapain, hal yang ini aku harus ngapain. Sebenarnya dengan itu aja mudah-mudahan kita bisa lebih plong. Karena kalau kita overthinking, kita tulis. Kalau kita underthinking, kita baca. Oke, overthinking tulis, underthinking baca. Iya. Nah, jadi kita terfulfill. Jadi, tapi kalau misalnya kita mau ngeluarin juga kita tahu channelnya kemana. Nah, kadang-kadang di akhir minggu aku suka baca jurnalku. Senin, Aman, Selasa. Kenapa nih kok udah 10 hari WTF mulu nih? Ternyata banyak, jangan 10 gitu ya. Nah dari situ kita bisa menelaah apa yang salah misalnya, apa yang kurang tepat, apa yang perlu diimprove. Jadi revisit lagi ya. Revisit lagi, coba ditelaah lagi. Jadi kita kayak berstrategi ke diri sendiri ya. Jadi Nah, dari sebenarnya situ- kita stick the tools buat move on-nya Iya. yang sebenarnya jawabannya ada di diri kita. Betul. Nah kalau udah kayak gitu, most likely kalau udah kita lihat patternnya, mudah-mudahan ada sesuatu yang kita sadari. Misalnya, kayaknya aku kurang olahraga deh. Misalnya, atau misalnya aku kayaknya kebanyakan ngopi. Misalnya, hal-hal kecil seperti itu dulu sebelum menyadari hal besar. Ya. Jadi kalau mandiri kadang-kadang kita perlu sadari hal-hal kecil, sinyal-sinyal kecil dulu dari badan kita. Sebelum nanti mudah-mudahan kalau kesadaran kita terlatih dari hal yang detail-detail, nanti kita jadi
terlatih menyadari hal-hal besar seperti contohnya coping mechanism dan sebagainya. Tapi kalau terlalu sulit sendiri, jangan ragu untuk menghubungi mentor atau coach atau praktisi atau psikolog. Jadi menarik ya, kadang-kadang kita terlalu sibuk sama apa yang ada di depan kita, tapi lupa apa yang ada di dalam kita gitu kan. Dengan journaling akhirnya itu bisa membantu untuk kita melihat apa sih sebenarnya yang ada di dalam kita. Betul. Gitu. Betul. Oke. Menarik. Jadi intinya terus dikaryakan. Iya. Lihat Taylor Swift jadi karya kaya gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak menyenangkan buat diri kita tuh justru bukan dijauhin, malah dideketin dan dipeluk ya, dengan cara-cara yang lebih gentle gitu. Betul, Kak. Jadi tempatnya luka kita dan obatnya itu di tempat yang sama. Gimana tuh kayak maksudnya? Itu aku bisa ngejelasin. Kayak itu homeopati, Kalau masalahnya remedi, uang, ya kan? obatnya ya uang. Bener kan? Masalah kamu Sebenarnya ya. keuangan, berarti obatnya keuangan. Kalau masalah kamu ketidaktenangan, berarti obatnya ditenangkan. Iya. Jadi kebalik. Iya ya. Mungkin aku tambahin sedikit. Contoh kalau dari aku tadi, masalahku kan sebenarnya di let's say kehilangan ayahku. Nah, kenapa aku pada saat kehilangan ayah itu coping mekanismenya ternyata adalah aku harus berprestasi. Ya ternyata berprestasi atau mungkin belajar akhirnya jadi obatnya juga. Jadi let's say mungkin dulu orientasinya lebih berprestasi, sekarang lebih ke belajar, tapi actually it's the same thing kan. Outputnya tuh masih sama. Kalau aku belajar, kalau aku ikhlas, somehow prestasi apakah datang? Ya selama ini sih ada aja, alhamdulillah gitu ya. Nah ternyata obatnya sama di tempat yang sama. Kadang-kadang di coping mechanism itu ada obatnya juga. Kalau kita mau sadari, gitu. Dan mungkin untuk menyadarinya, kadang kita memang butuh bantuan. Ya, Tidak semuanya bisa dilakukan sendiri gitu. Somehow betul we need consultant, We need atau helps, ya. talk to strangers gitu. ya circle yang mungkin memberdayakan gitu. Kayak di sini di Socha Woman ini teman-teman yang nonton mungkin jadi menyadari satu dan lain hal gitu. Karena pembicaraan antar perempuan yang sangat intimate gitu ya. Akhirnya jadi aware dengan sesuatu. So talk to people yang punya frekuensi mirip-mirip dengan kamu. Finding your tribe is really matter. Yes. Sama yang tadi Prisha juga bilang bahwa investasikan yang terbaik untuk dirimu and reinvent something from yourself juga jadi matters. Well, this is a very nice chat and sharing loh Prisha. Thank you. Kalau misalkan kita boleh tanya as a closing, biasa kita punya pertanyaan pamungkas gitu ya. Gitu. Kayak dengan prosesnya Prisha bertumbuh sampai hari ini, kalau Prisha pengen ngobrol lagi sama dirinya Prisha to make yourself a better you, kira-kira apa Prisha? Yang mau aku sampaikan atau aku tanyakan dari diri sendiri, mungkin aku mau menyampaikan kali ya. Aku mau menyampaikan ke diriku sendiri kalau sebenarnya yang kamu takuti itu tidak sebanyak yang bisa kamu lakukan. Karena ada bagian diriku yang masih banyak mikir. Kalau sekarang misal sedang berproses dalam satu, aku lagi sekolah lagi, to be honest ya. Dari 3 tahun yang lalu masih setahun lagi sekarang. Dan itu banyak banget overthinkingnya di aku ya. Tapi aku mau bilang ke diriku sendiri, itu yang kamu takut sebenarnya tidak seberapa dibanding apa yang bisa kamu lakukan. So focus on what you can do. Gitu. Terima kasih Prisha. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih juga buat kamu Socha Woman yang sudah menyimak obrolan kita sama teman Socha kita yang sangat menginspirasi. Jadi sampai ketemu lagi di Socha Woman berikutnya. Saya Anggia Karisma. Saya Ajeng Parameswari. Dan saya Alia Natasha undur diri. Dadah. Dah.